Wah, tuh bisa lihat teman-teman asetnya banyak bener ya. Hai, saya Andre dan pada video kali ini kita akan mengenal ekosistem NFT di Cardano. Dan pada kesempatan ini saya mengundang dua orang tamu. Yang pertama adalah Ko Felix dan yang kedua adalah paman kripto yang lebih dikenal dengan nama Caliburn kalau di ekosistem NFT-nya Cardano. Mungkin perkenalan dulu Mas Felix, Ko Felix dan Ko Caliburn. Ya, nama saya Felix. Saya bersama Kokalibur ini adalah tim dari Paman Kripto. Oke, jadi paman kripto ini sebenarnya apa, Ko Felix? Paman Kripto itu untuk media menjelaskan cryptocurrency di Indonesia sih. Oh gitu, untuk menjelaskan atau memberikan edukasi tentang kripto ya di Indonesia. Iya. Dan untuk channel edukasinya sendiri, apakah buka kelas atau lewat online? Sementara ini kita cuma melalui Instagram sih selama ini. Kan kita juga masih baru lah kalau untuk medianya. Siap. Untuk Instagram Paman Kripto sendiri, saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen lihat, bisa langsung ke kolom deskripsi. Nah, kita akan ngebahas tentang NFT dari Cardano nih, Ko Felix. Mungkin boleh dijelasin nggak sedikit tentang apa itu sih sebenarnya NFT? Oke, selamat pagi. Jadi di sini saya akan coba jelasin tentang NFT ya. NFT ini kan kepanjangannya non-fungible token. Jadi lebih ke arah sebuah token seperti yang kita tahu koin ya biasanya, koin. Nah, tapi bedanya kalau NFT ini yaitu sudah ada satu persatu. Jadi maksudnya tidak ada yang sama. Jadi misalnya seperti gambarnya Ko Felix di belakang itu kan ada. Nah, itu udah spesifik seperti itu. Jadi tidak bisa ada yang sama lagi. Dengan nomor yang sama itu tidak bisa. Nah, NFT ini bisa banyak juga bentuknya. Bisa juga dalam bentuk gambar, atau mungkin audio, atau juga video, atau GIF juga bisa. Dan juga bahkan ada juga yang bisa membuat NFT di dalam NFT lagi. Jadi, contohnya seperti yang kita tahu itu metaverse ya. Kayak itu kan LAN itu termasuk NFT juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya NFT ini kayak karya seni ya, Ko Caliburn ya, Paman Kripto ya. Benar. Bisa dibilang seperti karya seni, tapi memang juga ada beberapa yang ada manfaatnya. Mungkin nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut ya di selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya apakah NFT ini cuman kita koleksi aja kayak karya seni atau ada manfaat lain nih, Paman Kripto? Nah, kalau di NFT itu ada NFT yang ada utility-nya dan ada juga NFT yang cuma untuk pajangan. Oke, bedanya apa tuh? Apakah keduanya bisa memberikan keuntungan atau kayak gimana? Nah, kalau NFT yang pertama itu yang hanya untuk investasi, itu misalnya kayak Cilkong ini, ya, itu tidak ada utility-nya. Tidak ada utility-nya. Jadi tidak ada utility-nya. Jadi dia cuman gambar aja yang mungkin nanti bisa dipajang nanti kalau kita punya land di metaverse. Jadi itu kalau yang gambar aja. Gambar aja betul. Tapi ada juga yang ada utility-nya. Itu seperti yang kita ketahui kayak di Cardano itu ada Pavia. Kita nggak ada sponsor ya. Cuman ini kita jelasin aja, maksudnya kayak Pavia, ada Mokoshi, ya contohnya. Ini sebentar ya, Pavia. Ini nantinya bakal seperti kalau Bro Andre tahu seperti kayak Sandbox. Cuman ini Mana, Decentraland itu sama sih. Cuman ini di ekosistem Cardano baru ada Pavia. Oke, kalau Sandbox sama Mana itu di ekosistemnya Ethereum ya? Ethereum, betul. Ethereum. Ya? Oke. Ethereum betul. Kalau Cuman kita kan dari dulu di Cardano ya? Di Cardano betul. Dia yang pertama di Cardano. Ya. Nah, ini contohnya lainnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah berjalan, itu lainnya itu satu plot, satu titik ya. Itu bisa kita bangun itu seluas 18 meter kali 18 meter kali 20, tingginya 20 meter. Jadi nanti di dalam sana kita bisa buat kayak rumah, kita bisa bangun lah istilahnya. Oke. Jadi di atas tanah yang kita miliki bisa kita bangun. Jadi mirip banget dengan metaverse ya.
Ya, betul. Jadi mungkin nanti kayak NFT yang tidak ada utility-nya itu nanti mungkin bisa dipajang di dalam sana mungkin ya. Oke. Ada nggak bentuk utility lain dari selain Pavia nih? Ada seperti Mokoshi. Oke. Mokoshi Planet ini nanti di white paper-nya itu ada gamenya Play to Earn. Jadi kita bisa main juga, bisa sekaligus kita menghasilkan tokennya. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kita beli nanti Mokoshi ini bisa di-breedkan. Jadi nanti bisa punya anak sampai 10. Itu salah satu utility-nya Mokoshi. Jadi emang ada token-token NFT yang di ekosistem Cardano ini ada yang tidak punya utility hanya untuk dikoleksi, tapi ada juga yang punya utility-nya, contohnya kayak Pavia dan Mokoshi Planet ini ya, Ko Felix? Iya, betul. Oke. Nah, kan kalau dengar-dengar nih, Ko Felix dan Paman Kripto itu khusus investasinya lebih banyak ke Cardano ya? Kenapa tuh, Ko? Oke, kembali ke saya. Ya, kita kelebihan di Cardano ya. Pertama gini, kan Cardano ini kan baru ya smart contract-nya. Jadi barusan di tahun 2021 akhir quarter 3 dan 4. Jadi kayak benar-benar baru. Nah, jadi di sana itu banyak sekali peluang-peluang yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, kenapa kok di Cardano? Pertama, kalau di Ethereum itu biasanya fee-nya mahal. Jadi hampir kayak 50 sampai $100 untuk sekali transaksi membeli sebuah NFT. Cuma memang sih akhir-akhir ini Ethereum juga update, jadi masih ada sidechain yang namanya Polygon itu bisa lebih murah fee-nya. Tapi kelebihan lainnya selain itu, di Cardano kan baru, harganya ini masih cenderung murah. Seperti di Ethereum itu ada juga namanya CryptoPunk ya, itu nggak ada utility-nya, cuma gambar aja, tapi dia pertama kali keluar di Ethereum. Harganya udah kayak ratusan ribu dolar, kayak mahal banget, kayak bagi orang yang mau beli itu nggak bisa gitu. Sedangkan di sini itu masih Cardano itu masih cenderung murah, kayak contoh nih, Chillcoin, memang bukan yang pertama, masih 400 Cardanoan. Bahkan yang Mokoshi disebutkan dari Ko Felix sendiri kan, ada Play to Earn, masih 100 Cardano. Jadi, 100 Cardano kan sekitar $12 ya. Jadi masih terjangkau kan ya. Selain itu, kalau mau dibandingkan yang pertama kali, ada namanya Spacebus. Nah, Spacebus ini, ya yang anggapannya yang blue chip lah, yang anggapannya yang pertama kali kan, sama kayak di Ethereum ya. Harganya ini di harga 4 ribuan ya, masih. Jadi sekitar masih $6.000, sedangkan kalau di Ethereum sendiri sudah ratusan ribu dolar. Perbandingannya jauh banget kan, gitu, seperti itu pertama. Nah, kedua, saya mungkin membahas masalah transaction fee. Kalau di Cardano ini kan murah, hanya kayak 0,15 sampai 0,5 Cardano, tergantung rame apa enggaknya. Kalau di Ethereum kan bisa puluhan atau belasan dolar. Nah, bahkan kalau pas posisi minting, jadi minting itu adalah proses di mana NFT pertama kali keluar, dan kita ini kayak gacha, bisa dapat yang langka, bisa dapat yang biasa, seperti itu. Nah, kalau di Ethereum kan gas fee-nya bisa diganti. Jadi kayak supaya diprioritaskan, dia bayar gas fee lebih mahal. Jadi bahkan bisa sekali minting tuh biayanya sampai $500. Supaya dia itu diprioritaskan untuk dapat NFT-nya lebih dulu. Karena kan minting kan cepet-cepetan soalnya. Karena biasanya itu cuma 10.000. Nah, kalau di Cardano itu nggak bisa ada namanya gas war itu. Karena kita itu gasnya udah kayak di otomatis sesuai dengan ekosistem lah, sesuai dengan ramainya saat itu. Jadi ya lebih bisa diomong per scam per serve ya. Jadi yang lebih cepat masukin dulu dan ngirim duluan, lebih cepat dapat NFT pas minting ini. Seperti itu. Oh, oke. Jadi ada dua kelebihan itu ya, Paman Kripto NFT Cardano. Yang pertama, dia ini jaringan pergolongan baru, jadi masih murah dibandingkan dengan Ethereum dan Binance yang udah mature sebelumnya. Dan yang kedua, gas fee-nya juga jauh lebih murah. Nah, terus kalau misalkan kita invest nih di NFT-nya yang berbasis Cardano, kira-kira cara investnya itu kayak gimana sih, Ko? Nah, di sini kita bisa menggunakan ada beberapa wallet. Beberapa wallet ini yang pertama kali itu ada Daedalus namanya. Daedalus. Ini sebentar ya. Nah, ada Daedalus dan Yoroi. Dua wallet ini dibuat sendiri oleh foundernya Cardano. Dua wallet ini. Daedalus dan Yoroi. Cuman di dua wallet ini banyak memiliki kekurangan. Seperti
kalau Daedalus ini, kalau kita download Daedalus, ini filenya terlalu besar. Besar giga-giga ya, Covelix ya? Iya, betul. Kalau yang Yoroi itu lebih ke apa ya? Lebih lemot. Jadi kalau kita simpan asetnya banyak, misalnya kayak ada 100 aset, 100 NFT gitu, itu bukanya itu lebih lama. Nah, ada lagi namanya Nami Wallet. Nami Wallet atau CC Wallet. Cuman saya biasanya pakai yang Nami Wallet. Iya. Jadi kalau Nami Wallet itu lebih disempurnakan seperti MetaMask. Tahu MetaMask ya? Tahu kok. Aku juga pakai MetaMask. Nami Wallet udah. Udah pakai. Ya. Jadi Nami Wallet itu lebih gampang lah, lebih simpel. Kita juga simpan aset banyak pun juga nggak masalah. Nggak ada lemot. Juga cepet juga. Terus yang buat Nami Wallet ini itu bukan si founder Cardano, tapi yang buat si foundernya Spacebot. Yang Spacebot itu yang NFT yang pertama yang di Cardano. Iya. Nah, terus kelebihannya di Nami Wallet itu kita juga bisa langsung di staking. Jadi kita bisa dapat kripto lagi ya, kok ya? Ya, betul. Jadi seandainya kita nggak ada trading, nggak ada apa-apa, kita diemin gitu juga kita tetap dapat. Jadi sistemnya bukan kayak deposito. Kalau deposito kan ada lock-nya. Kalau di sini stakingnya nggak ada lock-nya. Jadi sewaktu-waktu mau kita ambil juga bisa. Dan hitungannya per 5 hari sih dapatnya. Jadi setiap 5 hari kita dapat reward-nya ya. Sistem klaim gitu ya, kok ya? Sistem klaim, betul, setiap 5 hari. Kalau di Nami itu enaknya bisa langsung gitu. Bisa kita langsung konekin. Terus caranya beli setelah kita punya wallet, kita ada 2 marketplace, itu si NFT.io. Sebentar. Wah, tuh bisa lihat teman-teman asetnya banyak bener ya. Nah, ada si NFT.io dan ada satu lagi itu jpg.store. jpg.store. Nah ini, iya betul. Jadi kalau saya jelasin yang JPG Store dulu ya. Kalau JPG Store ini sistemnya seperti OpenSea. Jadi kita langsung bisa smart contract di sini. Jadi ada orang jual, kita bisa langsung beli. Kita pasti dapat barangnya langsung. Nah, tapi kalau nah ini contohnya ya. Oh, ini harganya sekitar 400 ada ya? Iya, 460 ada. Sambil nunggu uangnya masuk, sebentar saya jelasin ke si NFT ya. Iya. Yang web satunya. Nah, si NFT ini, dia itu ada 3 cara. Jadi yang pertama, dia bisa di auction, dilelang. Ini kita lihat di type ya. Misalnya seperti Mokoshi. Nah, ini ada auction, ada fixed price, ada open to offer. Kalau auction itu seperti biasa, kita lelang biasa. Iya. Ada time limitnya juga. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu fixed price. Jadi di fixed price ini kita ini harganya udah pas. Jadi kayak 113 ada. Kita klik, kita send uang kita ke, jadi ini bukan smart contract ya. Jadi nanti ini ada penengahnya. Setelah kita kirim uang ke penengahnya, itu nanti si seller itu ada time limitnya 24 jam. Jadi ada waktu 24 jam itu untuk dia mau jual nggak. Jadi masih ada kemungkinan kalau harga floor-nya naik, itu mereka nggak ngasih. Itu kekurangannya. Barangnya nggak jadi dikirim ya, kok ya? Barangnya nggak jadi dikirim, betul. Oke. Nah ini coba saya beli ya. Nah ini, jadi setelah kita beli, kita dikasih waktu 20 menit untuk kita transfer ke wallet ini. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah transfer, nanti tunggu 24 jam maksimal, itu nanti bakal dikabarin oleh sellernya, nanti dia jadi ngirim atau enggak. Itu kelemahannya di sana sih, kalau di NFT ini. Jadi walaupun kita dan ngirimnya harus pas ya uangnya ya, nggak boleh lebih dikit atau kurang dikit, nggak bisa. Itu kalau lebih dikit atau kurang dikit, uang kita hilang atau gimana kok? Uangnya refund. Oh, di refund. Dikembalikan langsung, betul.
siap. Jadi nggak hilang, dikembalikan, ibaratnya transaksinya gagal. Oke. Nah, yang ketiga, itu di sini juga ada smart contract. Kalau yang di CNFT, contohnya seperti ini. Cuman kalau di smart contract, itu harganya cenderung lebih mahal daripada harga floor. Soalnya kan udah pasti langsung dapat kan? Iya. Nah, tadi floornya cuma 113, kalau yang ini 120. Cuman kalau kita beli ini pasti langsung udah dapat. Langsung dikirim ya itunya ya. Langsung terkirim, betul, tanpa NFT. perantara lagi. Ya, jadi kita mencet instant buy with Nami udah. Oke. Betul. Nah, ini sebentar saya tunjukkan yang JPG Store ya. Jadi yang JPG Store itu dia cuma satu cara. Itu dia cuma ada smart contract di JPG Store. Ya, coba kita beli ya ini sebentar. Nah, setelah kita beli, kita langsung keluarkan ini smart contract-nya, kita sign. Nah, ini udah masuk kalau gini. Oh, jadi begitu sistemnya transaksi lebih gampang, betul. langsung kita dapat barangnya, ya? Betul, cuman harganya pasti lebih mahal sedikit daripada pasaran yang di CNFT. Soalnya ini kan udah langsung kita dapat barangnya, bukan nanti kayak kalau orang kadang-kadang itu jeleknya gini. Kalau harganya udah naik, mereka nggak jadi kirim. Jadi itu nggak enaknya di CNFT, sambil mantau harga ya? Juga. Betul. Iya. Oke. Ini kan kita udah beli nih kok. Misalkan tadi ini kan harganya berapa tadi? 490 ya? 460. 460 ya? Itu ada itu rata-rata sih 2,5%. 2 sampai 2,5% itu. Nah ini ada royalti 3%. Nah kita dapatnya 475. Misalnya kalau kita jual ya. Kalau kita beli enggak. Ya jadi misalnya kalau kita beli kita nggak kena royalti sama service fee. Cuman kalau kita jual itu ada royalti sebesar 3% dan service fee 2%. Oke. Tapi kalau itu yang berlaku di JPG Store ya. Kalau yang di CNFT biasanya dia cuman nggak ada royalti, cuman ada service fee 2,5%, dipotong 2,5%. Kalau di mana? CNFT.io. Oke. Jadi ada dua website untuk jual beli aset NFT di Cardano. Yang pertama JPG Store dan yang kedua CNFT.io ya, Ko Felix? Iya, betul. Dan untuk mendapatkan keuntungan sekarang itu cara satu-satunya adalah dengan membeli aset kriptonya, kemudian setelah harganya naik kita jual ya, Ko ya? Iya, betul. Jadi gini sih, kalau misalnya harganya naik, tokennya juga naik, otomatis kita kan double naiknya. Oke. Jadi misal kita beli harga Cardano di 18.000, kita beli NFT-nya harga 100 misalnya ya. Iya. Nah, otomatis kalau Cardano-nya naik, NFT-nya naik, kan kita kan naiknya double. Untung juga ya. Untungnya double, untung dari NFT-nya naik, untung dari tokennya juga naik. Sedangkan kalau turun pun juga gitu sih, double juga. Oke. Jadi dapat harganya dari kenaikan harga asetnya sama harga token Cardano-nya ya, Ko ya? Betul, iya. Kalau turunnya juga sama. Turunnya juga sama double ya? Juga. Jadi double ya? Betul, iya. Nah, benar. Ini menarik nih, Ko. Tadi kan Ko Felix beli Chiltcoin ya, Ko ya? Nah, iya. Kenapa Ko Felix beli Chiltcoin itu? Boleh kasih alasan nggak? Kenapa sih Ko Felix invest ke suatu aset NFT? Itu cara risetnya kayak gimana? Yang untuk pemula lah, biar mereka bisa ikutan gabung nih ke ekosistemnya Cardano. Oke, kembali ke saya. Ya, untuk tadi kan beli ini kan kadang-kadang kita beli ini kan bareng-bareng. Kalau Ko Felix beli ya saya juga biasanya juga punya, karena kan ya sama-sama lah kita di sini. Nah, kita kan sih kembali ke fokus ke Chiltcoin ya tadi. Kenapa kok Chiltcoin ya? Jadi di Ethereum tuh ada namanya Bored Ape yang harganya tuh mahal, ratusan ribu dolar. Nah, cuma Chiltcoin ini kayak
vibes-nya itu mirip banget sama Bored Ape itu. Karena kan kita ya join the hype aja ya, dan apalagi di Silkong ini banyak banget orang-orang Ethereum yang mungkin di sana itu masih belum bisa beli Bored Ape itu dengan harga ratusan ribu dolar. Mereka pindah ke Cardano ini. Dan ada yang buat Silkong ini, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya juga banyak sih proyek-proyek Ethereum yang dibuat di Cardano. Maksudnya itu kurang lebih mirip gitu. Ada juga yang namanya itu Boscat Rocket Club. Nah, itu juga mirip banget sih sama yang di Ethereum juga ada. Nah, ini harganya 1.400 sekarang. Kayaknya dulu sempat 300-an, terus 600 sih. Sudah naik kayak banyak banget sih ini. Dan kebetulan saya juga udah jual, ya. 1.400 itu 30 jutaan ya, paman kripto ya. Mahal juga ya. Nah, ini kan pasti harga launchingnya nggak kurang dari segitu dong kok. Oh, benar. Jadi minting itu pertama kali harganya itu antara 10 sampai 100, tergantung projectnya. Kayak Boscat ini saya nggak ngikutin ya mungkin, karena sama Silkong juga saya nggak ngikutin, karena saya jujur aja jarang minting. Kenapa? Karena minting itu juga banyak resikonya. Resikonya itu kalau seandainya projectnya ini nggak rame. Kan gini, project ini kan tadi sebenarnya Dragon Valley kan, Covelic ada juga dua. Satu ada utility, satunya nggak ada utility. Nah, kalau nggak ada utility kan kita benar-benar beli gambar. Kalau benar-benar beli gambar ini kan lebih ke arah komunitasnya ya. Apakah komunitasnya ini suka sama hal ini? Apakah mereka ini mau hold atau mereka ini cuma mau trading aja? Nah, kalau semakin banyak yang hold, pastinya harganya akan naik kan. Nah, seperti itu sih. Nah, apalagi kan Cardano masih baru, smart contract baru, masih banyak yang belum tahu bahwa masih ada NFT di Cardano. Jadi banyak banget sih yang orang-orang yang mungkin dari Ethereum sama dari yang blockchain lain yang bikin di NFT, mereka ada kemungkinan masuk ke Cardano. Karena beberapa akhir ini juga volumenya di NFT Cardano ini naik banyak. Seperti itu. Oke, jadi ini kayak NFT-nya berbasis komunitas ya, paman kripto ya. Jadi semakin besar komunitasnya, makanya harganya semakin naik ya? Benar. Jadi karena ya komunitasnya banyak, kuat, mau berani hold, ya pasti harganya naik. Gitu sih. Kalau untuk NFT yang kayak gini ya, yang saya contohkan barusan kita coba beli atau seperti apa. Nah, kalau Spacebug kan yang pertama kali. Nah, seperti yang kita tahu, Bitcoin kan pertama kali koin keluar ya. Jadi kayak vibes-nya beda udah. Jadi kayak orang itu udah kayak kalau kripto tahunya Bitcoin, seperti itu. Sama sih. Jadi makanya kenapa kita juga kalau Spacebug sih ya lebih hold jangka panjang. Sekarang Spacebug harganya berapa kok? Spacebug di 4.000-an. 4.000 ada ya? Cardano, benar. Sebentar nih kita cek. 4.600 ini JPG Store. Kalau di NFT, kalau launchingnya dulu harga anggap aja 50 Cardano, berarti udah hampir 100 kali ya kok ya naiknya ya? Benar, iya. Oke. Tadi kan ada dua cara tuh kok, minting sama beli ketika sudah selesai minting ya, atau sudah masuk secondary market. Nah, kalau saran dari paman kripto atau Covelic sendiri, lebih baik nih kita ikutan minting atau jual beli yang udah komunitasnya udah ada nih kok? Nah, ya, kalau minting itu juga ada keuntungannya. Kalau seandainya kita dapat yang rare, nah itu sangat profit banget sih. Apalagi kalau dapat ranking top 100 ya. Kayak ini kita lihat aja deh di Spacebug yang rarity-nya top 100. Harganya udah kayak 500.000, kayak 190.000 kan, kayak 120.000. Jadi kayak wah ini kayak apa ya, dapat lotre lah gambarnya ya. Dapat lotre ya. Langsung banget kan ya, langsung mahal gitu lah. Cuma resikonya memang banyak sih project-project juga yang kayak turun. Jadi harganya floor itu yang paling murah 8 Cardano. Padahal minting kan 45 sampai 50. Iya. Jadi ya ada potensi rugi juga sih seperti ada itu. Potensi rugi juga ya kok ya. Ya, jadi ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, memang sih ada orang memang suka minting. Dia kayak lebih lihat analisis dari Discord-nya apa rame, Twitter-nya apa rame. Seperti itu. Kalau kemarin ada minting ya kayak ini dulu. Saya ini pernah ikut minting ini ya, Lion Legends. Ini bukan promosi, cuma saya pengalaman aja ya. Nah, dulu tuh minting harganya 45 setahu saya. Nah, tapi kemarin tuh sempat dia turun sampai 17.
Nah, ini nggak Oke. tahu kenapa lagi rame mungkin sampai bisa naik lagi ke 68. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang untung kalau dijual sekarang ya untung, tapi kalau kemarin pas 18 sudah cut loss ya udah rugi berarti Oh, gitu. Kemarin harganya sempat juga 18 naik turun soalnya. ya, aman kripto ya? Bener. Oke, Jadi oke. resikonya minting besar sih. Kalau beli di secondary market kan kayak, nah ini ada websitenya namanya itu opencnft.io. Nah ini tuh kayak melihat volume yang ada 24 jam, siapa yang rame. Ini ada Postgres Rocket Club, Rocket Pub, Spacebar, dan lain-lain. Banyak banget sih. Nah, ini ada Roski, Lasi 8, Cardano. Jadi kayak di sini sih, kita pasti pakai di sini. Jadi kita cek volumenya. Kayak ini, ada Mutant Toads. Ini menarik. Kenapa? Karena volumenya naik 2000% ini dari kemarin. Nah, tiba-tiba kok naik gini, berarti kan ada sesuatu ini pasti. Nah, seperti itu sih. Terus kita lihat ini yang di sini ini wallet holder-nya ya. Jadi kayak yang megang NFT tersebut. Ini juga bisa jadi patokan. Kayak ada 400 kan, seperti itu. Oke. Nah, ini website yang biasa digunakan lah kalau trading NFT. Sama ada satu lagi ya di NFT Tools ini. Jadi biar tahu floor-nya. Karena di NFT Tools ini keuntungannya adalah jadi nge-sort yang paling murah. Nah, kalau kita biasanya tadi kan dari CNFT.io kan beda-beda nih. Spacebar 4.000, kalau di JPG shop-nya paling murah 4.600. Sedangkan kalau di CNFT.tools itu sudah bisa dibuka dan kelihatan. Oh, ini menggabungkan dua website tadi ya, Ko ya? Benar. Jadi kayak kelihatan ini dijual di mana 70 ini, 75 misalnya. Nah, ini ternyata ada 75 di sini ada NFT Jam ini baru juga di marketplace-nya, tapi jarang digunakan sih biasanya. Kayak gitu. Jadi kayak dia menggabungkan beberapa marketplace seperti itu. Ini menarik banget nih ya teman-teman tentang ekosistem NFT-nya Cardano, apalagi kan masih baru banget, jadi potensi untuk cuannya juga masih besar banget dibandingkan dengan Ethereum dan Binance yang udah lebih dulu dan udah terlanjur mahal harganya. Nah, mungkin gitu dulu sharing kita pada hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mungkin boleh taruh di kolom komentar ya, karena video durasinya udah terlalu panjang, dan kalau misalkan nanti banyak banget dari teman-teman yang tertarik, dari Paman Kripto dan Ko Felix udah setuju nih kalau misalnya kita bikin sesi AMA, Ask Me Anything. Jadi pokoknya teman-teman pengen tahu tentang apa, tentang ekosistem NFT Cardano, nanti kita bikinkan webinar terpisah yang mana teman-teman bisa langsung tanya jawab secara live dengan Paman Kripto dan Ko Felix. Oke. Boleh. Mungkin ada kata-kata penutup Ko Felix? Yang mau nutup Paman Kripto atau Ko Felix nih? Paman Kripto. Oh, aduh. Ya, terima kasih ya para viewer sudah bisa lihat di sini. Terima kasih juga untuk Bro Andre sudah memberikan kita kesempatan ya untuk bisa ngobrol-ngobrol sedikit dan memperkenalkan ekosistem Cardano dan NFT Cardano ya terutama kepada viewer dari Bro Andre. Oke. Terima kasih banyak Paman Kripto dan Ko Felix. Sampai jumpa sama Bro di video berikutnya ya. Ya, thank you. Dadah.